kaosnya putih. Nggak kalah sampai situ, jubahnya putih, syalnya putih, pecinya putih, sorbannya putih. Nggak cukup sampai situ, saking ingin mengamalkan sunnah Nabi, cincinnya putih, tongkatnya putih, sendalnya putih. Ini saya habis ngomong begitu langsung dikasih tongkat tadi Bang Kiai. Gara-gara ngomong, saking ngamalin sunnah Nabi, sampai ngamalin sendalnya putih, tongkatnya putih. Saya pikir nggak sampai di situ. Kemarin saya waktu ke sana, nyampe di sana, lihat mobil guru saya warnanya biru. Waktu mau Jumatan, saya agak telat keluar. Saya mau sholat di Masjid Raudhah. Kata teman saya pas saya keluar ke Raudhah, teman saya lewat pakai motor. Mau kemana? Mau Jumatan, saya bilang. Mau di mana? Di Raudhah. Jangan, kita ikut sama guru di Masjid Al-Iman. Oh ya udah, saya ikut. Itu ikut naik motor, saya sampai duduknya kayak perempuan begini ya, pakai gamis. Duduknya nyengser ke kanan begitu. Jalan tuh naik motor, subhanallah nyampe masjid rapi sholat Jumat, saya pulang naik motor tuh. Karena kan padang pasir jadi debu semua naik. Bawa motor pelan, gak lama mobil putih lewat. Saya bingung mobil putih lewat. Kata teman saya yang orang sana bilang, itu mobil guru. Saya bilang, enggak mobil guru warnanya biru, kemarin saya lihat. Enggak, kalau Jumatan mobilnya warnanya putih. Saking ngamalin sunnah Nabi, sampai mobilnya putih. Kita mohon maaf, malu kita. Kita bilang pecinta Nabi, kita cinta sama Nabi, panutan kita Nabi. Tapi sunnah Nabi kita tinggalin. Makanya saya ajak Bu, ayo siapin suaminya pakai putih-putih, sholat Jumat. Besok dia tidak di Masjid Al-Hijrah, dia pakai putih-putih, berarti insya Allah hadir di malam. Insya Allah. Kedua, sunnah Nabi ini yang banyak ditinggalin, siwak. Siwak nih banyak. Saya cek ya, banyak yang ninggalin, benar banyak yang ninggalin. Saya cek dari semua jamaah yang hadir, ini kurang lebih ada 3.000 orang. Kurangnya lebih banyak. Nih, dari semua yang hadir, coba yang bawa siwak tunjuk tangan. Bahkan kita ngaji Bu. Ayo yang punya siwak, yang bawa siwak, nggak yang punya. Kalau yang punya di rumah jadi punya, tapi nggak dibawa. Yang bawa siwak tunjuk tangan, 1, 2, ada lagi nggak? Nggak ada, 3, alhamdulillah. Yang di dalam mungkin ada tambahan, alhamdulillah ada 3 orang ya, alhamdulillah. Nih, saking ditinggalinnya ya. Saya mau tanya, jawab jujur. Siapa yang bawa handphone tunjuk tangan? Kalau nggak tunjuk tangan, saya doain handphonenya hilang. Nah kita semua bawa handphone. Padahal mohon maaf tuh, handphone jutaan. Siwak paling 10.000 Pak. Dan demi Allah, handphone belum tentu nyelamatin kita di hari kiamat. Tapi siwak bisa menyelamatkan kita di hari kiamat. Sampai Nabi bilang, sholat 2 rakaat pakai siwak pahalanya seperti 70 rakaat tanpa siwak. Dan Nabi sendiri yang bilang, salah satu yang meringankan rasa sakit sakaratul maut, orang yang rajin pakai siwak. Siapa yang ingin dimudahkan melafazkan la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, maka rajin pakai siwak. Cuman orang kita ninggalin siwak. Makanya saya mau ajak, mau nggak maulid malam ini nih, jam udah 4 begini di Masjid Jami Al-Hijrah. Mau nggak maulid ini dikenang sampai hari kiamat? Ayo mulai sekarang pakai siwak. Kita amalin siwak, yang laki yang perempuan pakai sih. Gampang Bu, nggak ada yang jual di sini, beli online. Nah, apa aja juga ibu-ibu beli online. Sampai peniti beli online. Betul nggak? Karena siwak kita nggak bisa beli online. Nah, ini yang pertama, supaya jalanin hidup kita di jalan Nabi Muhammad. Yang kedua, pesan saya. Kedua apa? Hasil dari maulid, ayo kita bawa Rasulullah dalam hidup kita. Dakwahnya Rasulullah hidupkan. Sama istri kita, anak kita, keluarga kita. Jangan sampai kita nggak mengajak mereka mengenal Rasulullah atau mengamalkan akhlak Rasulullah. Saya nyampein seperti ini karena miris Pak Bu. Bapak Ibu lebih tahu dari saya. Anak-anak muda lebih tahu bagaimana pergaulan di luar kayak gimana. Bagaimana keburukan, bagaimana kemaksiatan, bagaimana dosa. Semua mungkin lebih tahu dari saya. Tapi saya ingin mengajak, ayo hasil dari maulid. Kita dakwah, kita sampaikan kebaikan. Biar makin banyak orang melakukan kebaikan. Khususnya buat anak-anak kita nih. Makanya saya ajak, ada pengurus masjid, musola, pengajian. Ayo Pak Bu, kita dukung guru-guru kita, kiai kita, ustadz kita yang mereka ngajarin anak-anak kita. Biar anak-anak kita ngaji, kalau bisa ditaruh pengajian, nggak bisa ditaruh pondok, ngaji indah Al-Quran. Biar anak-anak kita pada ngaji, duduk sama orang soleh. Insya Allah biar anak-anak kita jadi orang soleh. Kadang ada orang tua anaknya dibiarin, sampai kadang nggak bisa baca Quran, dibiarin, nggak ngerti sholat hukumnya bagaimana, dibiarin. Nanti
nanti kita bakal nyesel, Pak. Semua kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ayo dah fasilitasin anak-anak ngaji. Bikinin apa di masjid, jami, Al-Hijrah ada pengajian habis maghrib, bocah-bocah. Kita dukung. Kalau perlu ibu-ibu bikinin makanan kayak lontong kayak kirim. Buat siapa? Buat anak-anak bocah pada ngaji. Kira nggak kira-kira bocah? Saya tanya nih bocah-bocah yang pada ngaji, kita kirimin pastel aja pada girang, Pak. Saya masih ingat dulu. Emang kalau kita dakwah sama bocah, pasti mesti ngiming-ngimingin. Bapak ibu punya anak pengen puasa, suka dibilang, ayo nak kalau puasa full nanti dikasih hadiah. Dakwah sama anak bocah begitu. Kalau sama bapak-bapak sama ibu-ibu nggak bisa. Karena bapak ibu mesti ikhlas melakukan ibadah karena Allah Ta'ala, jangan karena iming-iming. Nggak mungkin kan di Masjid Al-Hijrah bilang, ayo yang sholat subuh berjamaah satu orang dapat 50.000, penuh masjid. Tapi nggak ikhlas. Tapi kalau anak-anak, coba kita iming-imingin, ayo yang duduk habis maghrib sampai isya di masjid dapat duit 2.000. Bohong kalau nggak rame bocah. 2.000 aja bakalan rame. Saya masih ingat dulu masih kecil begitu. Saya punya guru namanya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Qasim. Tuh beliau selalu tuh kalau sore dibilang ayo mandi ke majlis. Nanti habis sholat maghrib zikiran ngaji, dikasih ustaz difasilitasin biar pada ngaji. Yang belum bisa baca Quran baca Iqra, yang udah bisa baca Quran baca Quran. Belajar tuh kita bocah-bocah. Nanti selesai baca ratib, habis baca ratib sholat isya. Habis sholat isya itu zikiran dikasih duit habis itu. Berapa? 1.000. Dulu zaman saya 1.000 duit. 1.000 bisa beli macam-macam dulu. Bisa beli cimol, bisa beli lontong, bisa beli es mambo, ya macam-macam dulu zaman saya kecil. Tapi semua anak-anak pada ngaji senang. Sampai kalau udah sore nih, masya Allah baru asar udah berbagi. Saking kepengen apa? Ngaji dapat duit 1.000. Dulu saya punya guru Habib Ahmad Al-Qasim, terus setiap Kamis malam Jumat bikin pengajian di rumahnya. Ngaji, baca Yasin, baca ratib. Istrinya dari sore suka bikin makanan, kadang-kadang bikin nasi uduk, kadang-kadang nasi ulam, kadang-kadang nasi kebuli, kadang-kadang tuh dibikinin pastel, lontong, dibikinin tuh. Supaya apa? Nanti habis ratib tuh dibagiin. Sampai dulu kita masih kecil bilangin, ayo ngaji malam Jumat, lumayan ada lontong, ada pastel. Kita dulu semangat ngaji bukan karena Allah Pak Bu, jujur aja karena lontong sama pastel. Dulu masih kan? Karena memang anak-anak hatinya ke situ, pikirannya ke situ. Akhirnya apa? Sampai kadang-kadang belum Kemis, Selasa gitu dunia. Ayo kapan nih Kemis kita ngaji ke Habib Ahmad. Lumayan dapat lontong, dapat pastel. Saking semangatnya supaya apa? Urusan makan. Tapi subhanallah, jadi kita ngerti ngaji. Kita duduk sama orang soleh aja barokah. Kita bisa salaman, saya dapetin salaman sama orang-orang tua dulu banyak. Sekarang anak kita boro-boro salaman sama orang tua kandung aja kagak salam. Kadang-kadang sama orang tua sendiri aja kalau nggak disuruh salaman kagak salam anak kita. Kita ngerti itu kebaikan sebab apa? Sebab seperti ini itu. Sampai kadang-kadang tuh di pengajian saya punya guru, masya Allah. Tuh kalau udah yasinan ratib tuh, wala bolin amin, kabul udah selesai, tuh piring-piring keluar tuh. Tuh kadang-kadang piring-piring kue belum nyampe ke tanah, tuh kuenya udah beratas. Dicopotin sama bocah. Saking semangatnya mereka untuk apa? Untuk makan. Ya memang mesti diimingin. Saya ngajak fasilitasin. Apa nih di Masjid Al-Hijrah? Bagaimana caranya anak-anak kita mau ngaji? Kita fasilitasin. Nggak harus dengan makanan dong, dengan hal-hal yang lain juga bisa, kreativitas yang lain bisa. Supaya apa? Intinya mah supaya anak-anak kita ngaji. Tapi pesan terakhir saya bukan cuma anak-anaknya ngaji, kita orang tuanya ngaji. Pak Bu, kita jalan naik motor pakai helm, istri kita pakai helm, anak kita nggak pakai helm, jatuh anak kita bocor kepala. Kita pakai helm suaminya, istri kita goncengin nggak pakai helm, jatuh, pala kita aman, pala istri kita bocor, sama. Kita ngaji, istri kita nggak ngaji, hancur. Kita ngaji, istri kita ngaji, anak kita nggak ngaji, hancur. Makanya biar ngaji bareng-bareng. Kita pengen punya anak-anak yang soleh-solehah, biar pada ngaji. Saya mau tanya, pengen nggak punya anak soleh-solehah? Siapa orang tua yang gak kepengen? Kita biar nakal kayak gimana pun pasti kita pengen punya anak soleh-solehah. Betul atau salah? Nah kalau kita pengen punya anak soleh-solehah, mulai dari kita. Terakhir saya tutup dengan satu cerita. Saya pulang dari Yaman tahun 2007. Saya punya tetangga tadinya nggak suka ngaji. Punya anak 2, istrinya ngandung, mau punya anak ketiga. Ngobrol sama saya pulang dari Yaman, Bin, boleh gak ikutan ngaji? Saya bilang boleh, siapa aja mau ngaji, gak ada larangan. Emang ngaji dilarang-larang? Enggak. Mau mukanya atau semuanya juga gak apa-apa mau ngaji. Betul apa salah?
ngaji, siapa aja harus ngaji. Dia tiba-tiba kalau Habib, saya mah nggak punya uang bantuin Habib ngaji. Tapi saya punya motor, Habib kemana aja ngajar saya anterin. Saya ngajar sampai ke Semarang, sampai ke Ketapang, Gondrong Petir itu dia nganterin. Itu kalau di jalan lewat Cengkareng dan Mogot, dia bilang gini, saya masih ingat. Dia selalu ngomong gini, Bib, saya mah bukan orang soleh, bukan orang baik, tapi saya kepengen dia punya anak-anak baik. Saya kepengen punya anak soleh. Saya cuma pesenin satu, dekatin orang soleh. Cintain orang soleh. Cintain kiai kita, ulama kita, guru-guru kita, orang-orang baik kita cintain. Masa ia rasa cinta di hati kita nggak ngidupin hati kita? Subhanallah Pak Bu, dia dengerin. Sampai kadang-kadang kita kalau pengajian dia gelarin sound system, dia gelarin karpet. Wah kalau ada apa-apa Ustaz Kiai dia paling utama. Memang nggak punya harta, tapi tenaganya selalu siap bantu orang-orang soleh. Subhanallah Pak Bu, saya baru sadar kemarin nih. Ini tahun 2023 berarti 16 tahun. Subhanallah, dia punya anak yang pertama nggak sekolah agama, sekolah urusan dunia, kemudian kerja. Yang kedua, anaknya mondok. Dari kecil pernah ngomong sama saya, Bib, anak saya pondokin. Di mana? Di Jawa Timur pondok. Subhanallah, lulus dari pondok Jawa Timur, mondok di Serang. Sekarang Pak Bu, itu anak udah jadi ustadz di pondok. Nah, kemudian yang kecil, yang perempuan baru lahir, dipondokin di tempat kakaknya, bakal jadi calon ustazah. Yang pertama yang bikin saya sadar waktu saya ngaji di Kebayoran, tahu-tahu anaknya nomor 1 nongol di depan saya, dia depan mimbar. Saya pas lihat, anaknya si bapak tetangga saya. Saya pulang tanya dong, Pak, anak bapak nggak kerja? Oh tadi saya lihat ada di pengajian, biasanya sampai malam kerja. Tahu-tahu si bapak ngomong, iya Bib, berhenti dari kerjaannya. Dia lagi nyari kerjaan yang siang. Nyari kerjaan yang siang supaya malam bisa ikutan ngaji. Saya langsung bilang, tunjuk ini ke bapak pakai jempol, Pak. Bapak hebat. Bapak bukan kiai, bukan orang alim, bukan ulama, tapi punya anak soleh-solehah. Yang satu ustaz, yang satu calon ustazah, yang paling tua walaupun nggak sekolah agama, tapi dia mau ngaji, mau duduk sama orang soleh. Berarti bapak sudah punya anak soleh-solehah. Ini yang didambain sama orang-orang tua zaman sekarang. Kita kepengen punya anak kita soleh-solehah, makanya kita ngaji. Dan jangan lupa anak kita juga biar kita ngaji. Paling enggak Pak Bu, kita duduk pengajian di Masjid Al-Hijrah. Kalau kita nggak jadi orang soleh, mudah-mudahan anak cucu kita jadi orang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan semua yang hadir jadi orang soleh-soleh. Mudah-mudahan kita yang memperingati Maulid Nabi bahagia, Allah bahagiain nanti di akhirat. Yang membuktikan cinta kita pada Nabi, mudah-mudahan kita semua dicintai sama Nabi. Warga sekitar yang mungkin merasa terganggu, mudah-mudahan Allah balas kebaikan. Mudah-mudahan kampung kita jadi kampung yang makmur, yang barokah, yang damai. Dijauhin dari musibah, dari bala, dari bencana. Negeri kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Anak-anak kita dijadikan yang soleh-solehah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. Saya mau ngasih hadiah, boleh Pak? Sebelum ditutup, lumayan ini minyak wangi. Masih penuh lagi. Minyak wangi saya enak loh. Jangan salah. Biar jangan ngelihat botol mah emang imut begini. Tapi wanginya waduh, enak banget nih. Ini cari di mana aja juga insya Allah kagak bakal ketemu. Ya orang saya yang nuangin. Minyak apaan aja saya tuangin. Tapi jadinya enak. Buat bapak atau ibu tuh siapa anak muda yang bisa jawab pertanyaan saya kasih. Bisa jawab pertanyaan saya kasih. Jadi saya nanya, tunjuk tangan, nanti jawab saya kasih. Pertanyaannya begini. Apa hasil daripada Maulid Nabi? Jangan-jangan nggak ada yang dengerin. Tadi saya ceramah. Pak Bu, sudah teriak ini. Tadi itu Bapak udah tahu? Siapa tadi? Kayaknya ada yang tunjuk tangan. Ibu, ya udah. Apa hasil Maulid Nabi ada? Itu namanya tujuan dari Maulid Nabi. Ya, kalau Bapak bagus itu tujuannya memperbaharui cinta kita sama Nabi. Nah, hasilnya ada berapa? Ada 2. Apa aja nih? Jawab lain lagi nih. Yang mau dikasih yang mana? Saya bingung nih. Udah ibu aja.
Ya, kita olesin dia. Jadi bantuin tadi jawab. Coba Bu, apa aja Bu? Yang pertama apa tadi? Supaya hidup kita ngikutin jalan Nabi Bu. Yang kedua supaya kita bawa dakwah. Udah Bu, dapat aja dah. Susah kita Ibu. Mudah-mudahan semua diberi keberkahan oleh Allah. Ada ini wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.